Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Wahyudi SPD, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, asal sekolah SMA Negeri 1 Sekayu. Saya mahasiswa PPG Piloting tahap 3 Universitas Islam Sumatera Utara. Assalamualaikum. Bener ya pelajaran Pak sekarang? Ya. Bahasa Indonesia ya? Sebelum kita mulai kegiatan pelajaran pada hari ini, kita sebaiknya berdoa dulu ya. Boleh di dalam hati saja, silakan dipimpin. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa di dalam hati masing-masing sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk awal ini Pak absen dulu ya, mengecek kehadiran semuanya. Abimanyu hadir. Angela hadir. Anggita hadir. Azahra hadir. Dan Ratna hadir ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, coba dicek dulu di bawah kursi mejanya. Kalau ada sampah diambil kemudian dibuang keluar dulu ya. Ada? Oke. Sip ya, sudah bersih ya. Nah, kita akan melanjutkan materi yang sudah Pak sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang mengevaluasi teks laporan hasil observasi. Kira-kira masih ingat materinya tentang apa kemarin? Ya, menyimak teks ya. Nah, teks yang kita dengarkan dari scan pada buku paket yang kalian pegang masing-masing. Tentang apa kemarin topiknya? Cluenya adalah tumbuhan. Apa? Ayo. Yang dia mirip serai. Ya, apa? Vetiver ya, betul. Iya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bagaimana sih cara atau langkah-langkah kita dalam menulis teks laporan hasil observasi seperti itu. Adapun tujuan kita pada hari ini yaitu menulis teks ya. Nah, menulis teks laporan hasil observasi dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning atau yang sering disingkat PBL ya. Setelah kita menyimak kemarin, langkah selanjutnya adalah bagaimana sih kita menulis sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, kira-kira mengapa sih kita perlu menulis teks? Apa? Untuk menyampaikan sebuah ide ya. Nah, berupa bisa jadi adalah gagasan, bisa juga pendapat. Kemudian bagaimana sih nantinya langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk menyusun teks laporan hasil observasi ini? Nah, artinya sebelum menulis kita ada tahapan. Nah, menurut kalian tahapan apa sih yang perlu kita persiapkan? Iya, menentukan topik ya, agar apa yang kita bahas ini mungkin lebih tepat dan lebih jelas. Nah, kemudian selain menentukan topik, ada nggak persiapan apa? Ya, mengumpulkan data observasi ya. Nah, benar, menentukan topik, mengumpulkan data. Nah, ada satu lagi pertanyaan Pak nih ya. Kira-kira ada nggak persiapan khusus sebelum kita melakukan langkah-langkah menulis ini?
menyusun kerangka laporan teks ya. Tahu nggak apa aja kerangkanya? Ya, ada 3 kalau nggak salah ya. Apa? Ya, tadi benar tuh. Ada deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Satunya? Ya, pernyataan umum atau deskripsi umum. Oke, tepat ya. Nah, sekarang kita bentuk kelompok ya yang sudah minggu lalu, 5 orang minggu lalu ya. Nah, sekarang silakan bergabung sama kelompoknya. 5 orang. Boleh yang agak jauh mendekat ya. Silakan. Nah, ini adalah materi kita yang akan dipelajari ya, menulis teks laporan hasil observasi mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1 ya. Di sini ada 5 langkah dalam menulis teks laporan hasil observasi ya. Apa saja sih langkah-langkah itu? Nah, yang pertama menentukan topik dan objek yang akan diobservasi berupa peristiwa benda yang ada di alam. Oke, terbaca ya? Iya, Pak. Terbaca. Oke, itu nomor 1. Sekarang nomor 2, mengumpulkan data. Ya, mengumpulkan data dari observasi yang kita amati seperti itu ya. Untuk selanjutnya, akan Pak uraikan satu demi satu ya. Oke. Nah, ini yang pertama, menentukan objek dan topik. Pertama, tentukanlah objek dan topik yang menarik. Nah, mengapa sih harus objek atau topik yang menarik? Karena kalau topik atau objek ini tidak menarik, orang akan cenderung malas untuk melihat ataupun membaca ya. Jadi perlu rasanya kita memperhatikan bagaimana sih topik yang kita ambil ini menjadi menarik ya. Sesuatu yang menarik itu cenderung jarang terekspos atau jarang diketahui oleh orang, seperti itu ya. Kemudian yang menarik juga, ini sedang hangatnya dibicarakan ya. Nah, sedang hangat-hangatnya dibicarakan, maka sesuatu yang lagi baru atau bahasa kerennya sekarang adalah viral seperti itu ya, maka akan menarik pembaca. Kemudian sesuaikan juga dengan minat Anda ya, minat anak-anak semuanya ya. Kalau topik yang anak-anak observasi ini tidak sesuai minat, nanti akan cenderung sulit untuk melakukan kegiatan observasi karena sudah tidak berminat dengan objek ini. Maka sesuaikan dulu dengan diri kalian masing-masing, apakah saya berminat untuk mengobservasi objek yang nantinya akan saya amati, seperti itu. Oke. Kemudian pahami permasalahan dan manfaatnya. Oke. Nah, kira-kira setiap apa yang kalian amati itu nanti perlu nggak ada manfaat? Perlu ya. Mengapa perlu? Kira-kira? Silakan angkat tangan yang tahu. Ya, apa? Edar. Iya, agar apa yang kita observasi ini dapat berguna bagi orang lain. Kalau dirasa yang kita amati ini tidak bermanfaat, maka tidak perlu rasanya diobservasi. Oke, ada yang bisa memberi contoh nggak? Tumbuhan yang memiliki sebuah manfaat. Tumbuhan apa kira-kira? Kumis kucing. Apa manfaatnya kira-kira? Dapat mengobati kanker ya. Nah, kumis kucing ini jarang kan kita dengar ya. Nah, sesuatu yang jarang kita dengar inilah yang membuat topik itu menjadi hal yang menarik. Tentu harus ada manfaat. Oke. Lanjut. Upayakan objek dan topik tersebut mudah untuk ditemukan atau sering dijumpai. Maksudnya apa nih? Ya, agar lebih mudah untuk ditemukan, sehingga ketika kalian mencari objek itu tidak terasa kesulitan ya. Nah, tidak terlalu susah mencarinya, betul ya. Mengumpulkan data observasi. Nah, ada 3 ya nih langkah-langkahnya. Pertama, melakukan tinjauan dokumen ya. Kedua,
melakukan survei, dan yang ketiga mencatat setiap informasi yang diperoleh melalui pengamatan. Melakukan tinjauan dokumen, tahu nggak kira-kira apa maksudnya? Dokumen tahu? Nah, punya HP semuanya? Punya. Di HP-nya ada dokumen nggak? Nah, kira-kira dokumen itu apa sih? Iya, katakanlah berkas ya. Nah, kalau menyimpan itu adalah wadahnya. Biasanya kita sebut folder ya. Nah, ini adalah dokumen. Dokumen ini adalah bentuk fisik, bisa berupa file, catatan, ya, bisa juga berupa gambar, ya, atau bisa berupa tulisan. Itu adalah bagian dari dokumen. Yang selanjutnya adalah menyusun kerangka. Ya. Apa saja sih kerangka itu? Ada 3 yang kalian sebut di awal tadi: deskripsi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Nah, boleh kita baca nomor 1 deskripsi umum. Silakan Haidar, coba baca yang deskripsi umum. 1. Deskripsi umum. Bagian awal pada teks yang berisi pernyataan umum terkait objek dan topik observasi. Oke, 1 aja cukup ya. Nah, lanjut yang nomor 2-nya Ratna, coba baca. Deskripsi bagian memuat informasi secara rinci dari bagian-bagian terkait isi Observasi, oke. 3, silakan Anum. Deskripsi manfaat berisi manfaat atau kegunaan dari topik dan objek yang diobservasikan. Oke. Mengembangkan laporan berdasarkan kerangka. Jadi kerangka yang sudah dibuat tadi dikembangkan menjadi teks yang utuh, ya. Jadi pernyataan umum atau deskripsi umum tadi dibuat menjadi sebuah paragraf, kemudian digabungkan pada deskripsi bagian nanti digabungkan juga dengan deskripsi manfaat sehingga menjadi teks yang utuh, ya, per paragraf. Kalau di awal tadi kalian membuat kerangka hanya mengambil inti-intinya saja pada tiap bagian, maka pada mengembangkan ini kalian menghubungkan bagian-bagian tadi menjadi sebuah teks, ya. Tuh. Kira-kira paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Enak ya. Cepat nangkepnya ya. Nah, ini bagian terakhir, yaitu menyunting teks. Silakan dibaca coba Rahma. Apa maksud dari menyunting itu? menyunting teks, mengoreksi dan memastikan bahwa teks tersebut telah sesuai dengan kaidah kebahasaan dan bersifat objektif, logis, sistematis, dan impersonal. Oke. Mengoreksi dan memastikan bahwa teks tersebut telah sesuai dengan kaidah kebahasaan, ya. Bersifat objektif, logis, sistematis, dan impersonal. Nah, jadi setelah kalian menggabungkan menjadi teks yang utuh, kamu sunting ya, kamu cek lagi kira-kira tulisan saya ini sudah sesuai dengan kaidahnya belum sih, ya? Ataukah tulisan saya ini sudah objektif belum, ya? Atau sudah logis belum? Kemudian sudah sistematis atau runtut urutannya, ya? Dan juga impersonal tentunya, ya. Nah, sekarang paham kira-kira? Paham nggak? Paham, ya, oke. Kalau udah paham, Pak akan memberikan 5 objek, ya. Nah, dari 5 objek ini Pak bagikan satu kelompoknya 1. Oke? Nah. Ini pegang dulu 1. Ini 1. 1. Ini 1. Oke. Nanti pada bagian bawah ditulis nama kelompok, ya. Nah, sekarang adalah mengerjakan LKPD itu berdasarkan gambar yang ada di atas, ya. Mengerjakannya
ada perintah di dalam tabel, kemudian boleh menggunakan bantuan handphone ya untuk mencari data tambahan ya. Tuh, di samping kalian melihat gambar itu sendiri. Nah, selanjutnya nanti setelah kalian dapat tuh kerangkanya ya, seperti tahap-tahapan atau langkah-langkah menulis tadi, masukkan di sana, kemudian setelah selesai memasukkannya, kamu buat ke dalam bentuk teks laporan hasil observasi yang utuh ya. Oke. Di sini ada gambar. Ada gambar apa kira-kira? Iya, lidah buaya. Nah, lidah buaya ini kamu cari data pertama yaitu tentang hal umum ya, dari lidah buaya ini apa saja. Tadi sudah kita bahas bahwa hal umum itu sifatnya menjelaskan pengertian, klasifikasi atau asal usul ya. Tuh. Kemudian yang kedua adalah bagian-bagian. Jadi bagian-bagian yang kamu dapat amati di sini, kamu tulis di dalam sini ya. Apa saja yang dapat kamu amati. Kemudian terakhir adalah manfaatnya. Kamu tulis juga di kolom sebelah. Ya, di bawah sini ada nama kelompok dan nanti di bagian belakang kamu tulis teks utuhnya ya. Tuh. Tidak Pak batasi, semampu dan sepengetahuan kalian berdasarkan pengamatan. Oke. Ada pertanyaan kira-kira? Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas silakan bekerja ya. Ada yang membuat kerangka, ada yang merancang teks yang utuh tadi. Oke. Pak beri waktu sekitar 20 menit ya. Nanti setelah 20 menit habis, secara bergantian kita akan melakukan presentasi kelompok ya. Pernah lihat lidah buaya ya? Pernah pasti ya kan? Mungkin di halaman kalian ada tumbuhan lidah buaya ya. Nah, sekarang silakan dideskripsikan baik pernyataan umum, deskripsi bagian dan manfaatnya. Boleh bagi-bagi saja tugasnya ya. Ada yang mencari pernyataan umum, deskripsi bagian dan juga manfaat. Ya. Langsung dibuat dalam bentuk paragraf. Ya. Nah, ini kan belum dalam tabel itu ya. Oh, nggak muat ya? Manfaatnya nggak muat? Yang di belakang apa? Kerangka. Ini kerangka yang mana? Kerangka Oh, enggak. Kerangkanya langsung di sini ya. Nah, kerangkanya langsung ditulis di bagian tabel sini. Ya kan, apa saja sih yang termasuk ke pernyataan umum atau hal-hal yang umum. Kemudian di sini deskripsi bagiannya apa aja. Nah, ini kan kerangka nih. Nanti setelah kerangkanya dapat semua selesai, baru dibuat teks yang utuh di sini. Topiknya apa? Nah, salah. Salah merupakan langsung dalam bentuk para. Oke. Paham kira-kira? Paham. Lanjut ya. Bapak, izin kami sudah selesai. Udah, ya boleh presentasi ya, silakan. Ya di situ aja ya. Yang lain silakan diperhatikan. Kemudian kalau ada pertanyaan mengenai apa yang mereka sampaikan, boleh satu pertanyaan saja ya, karena mengingat waktu. Ya silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Boleh. Ilham sebagai guru bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya hormatkan. Izinkan kami memperkenalkan kami dari kelompok kedua yang terdiri atas saya Falilah Nadifah sebagai moderator. Saya Musa Amadita. Saya Karisa Lamadizana. Saya Muhammad Kami di sini akan mempresentasikan tentang laporan hasil observasi yang berjudulkan Nanas. Untuk bagian pertama, bagian umum akan dibacakan oleh Nora. Nanas atau ananas
benua asli Amerika Selatan dan telah dibudidayakan di sana selama berabad-abad. Oke, baik. Bagian yang kedua akan dibacakan oleh Lisa Amerika. Baik, bentuk dari nanas. Silinder atau oval dengan mahkota daun di bagian atas. Warnanya kulit berwarna coklat keemasan saat matang. Daging buah berwarna kuning. Daging buah berserat, berair dan manis. Rasanya manis dengan sedikit rasa asam. Sangat juicy. Kulitnya keras dan bersisik dengan pola seperti berlian. Oke, bagian terakhir akan dibacakan oleh Anu. yang kurang kaya akan dapat meningkatkan kesuburan, menurunkan berat badan, menurunkan resiko kanker, mengontrol tekanan darah, dan mempercepat penyembuhan berupa operasi jantung. Oke, segitu saja presentasi dari kami. Sebelum kami menutup, kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Nah, ini yang mau bertanya. Bagaimana interaksi antara komponen kimia dalam melakukan obat-obatan tertentu mempengaruhi kesehatan dan pengobatan? Bagaimana interaksi antara komponen kimia dalam nanas dan obat-obatan tertentu mempengaruhi kesehatan dan pengobatan kimia? Ada yang ingin bertanya lagi? Satu aja mungkin ya, cukup ya. Boleh duduk dulu nggak apa-apa, selagi mencari jawaban. Nah, ini Pak luruskan pertanyaannya ya. Mungkin kamu agak bingung karena bahasanya formal ya. Maksud Angela tadi, bagaimana sih senyawa kimia atau kandungan dari nanas ini berpengaruh atau tidak ketika kita mengkonsumsi obat tertentu? Nah, seperti itu ya. Bereaksi nggak ya? Gitu. Benar ya, Angela ya, maksudnya kayak gitu ya? Nah, oke. Ya, silakan. Jawab pertanyaan dari Angel akan dibacakan oleh Jari. Pertanyaannya apakah boleh nanas diproduksi dengan obat ya? Ya, jawabannya tidak disarankan untuk dikonsumsi bersama dengan obat-obat tertentu, khususnya obat pengencer darah. Oke. Oke, sesi presentasi dan sesi tanya jawab sudah selesai. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih apresiasi dulu ke kelompok 2 ya. Silakan dikumpulkan hasil ringkasannya tadi. Ya, kumpulkan ke Pak ya, depan ya. Ya. Oke, terima kasih. Ada 2 ya. 1, 2, 3. Ini ada lembar refleksi dari kegiatan yang sudah kita laksanakan hari ini. Nanti silakan diisi bagaimana sih kegiatan kita pada hari ini sesuai dengan apa yang ditulis pada pernyataan. Kemudian isi ya atau tidak pada kolom penilaian. Ya, ini Pak bagikan. Sudah, oke. Silakan dikumpul. Oke, makasih ya. Ini sudah. Tutup. Nih. Udah. Nah, sekarang kita sedikit mereview materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Nah, jadi apa yang dapat kalian lihat kembali dari pelajaran yang sudah kita lalui pada hari ini?
Apa yang dapat kalian ambil atau kalian pelajari pada hari ini? Mungkin pada hari ini kita belajar tentang apa saja langkah-langkah untuk membuat laporan hasil observasi. Terus mencari kerangkanya Pak, menyusun deskripsi yang baik, yang benar. Dan kita juga mencoba membuat laporan hasil observasi dengan tema masing-masing. Oke, betul ya. Dipaham. Iya. Mau dikasih apresiasi dulu untuk Diva ya. Jadi kita melihat kembali bahwa hari ini sudah mempelajari bagaimana cara kita menulis teks laporan hasil observasi. Mulai dari tadi kata Diva menentukan topik, kemudian mengumpulkan data, menyusun kerangka, kemudian mengembangkan kerangka tersebut hingga menjadi teks yang utuh. Nah, harapannya dari kegiatan pada hari ini nanti kalian dapat melakukan praktek langsung di lapangan dengan langsung mengamati objek yang memang kalian pilih berdasarkan keinginan, kemudian juga berdasarkan kemampuan, dan juga berdasarkan ketersediaan objek itu di lingkungan sekitar, sehingga memudahkan kalian untuk melakukan observasi ya. Nah, dari kelompok yang sudah tampil tadi ya, ada satu kelompok yang cepat ya. Nah, ini kelompok 2 ya. Kita kasih apresiasi dulu untuk kelompok 2. Iya. Nah, untuk kelompok yang lain yang masih kalah cepat, nggak apa-apa ya. Nanti di momen berikutnya kalian bisa bekerja kelompok lebih maksimal, sehingga bisa jadi nanti yang hari ini cepat bakal kalah dengan kalian yang lebih cepat lagi. Yang pastinya ya terus diasah keterampilan dalam menulisnya dan kerja kelompoknya. Nah, kita tidak ada tugas untuk di rumah ya. Namun untuk materi pertemuan berikutnya di minggu depan, mengubah teks yang tadinya kalian tulis di lembar kerja peserta didik ke dalam bentuk poster, dan itu nanti kita buat menggunakan aplikasi Canva, sehingga dia akan lebih menarik ya. Sudah tahu aplikasi Canva? Sudah. Ada yang sudah menginstal? Sudah. Oke. Ada yang berbayar dan ada yang enggak ya? Iya, seperti itu. Kalau mau desain yang bagus tentu harus berbayar ya. Karena yang tidak berbayar itu yang biasa ya. Nah, tetap bagus tapi kesannya biasa. Tuh. Kira-kira ada yang mau kamu pertanyakan tidak dari kegiatan kita pada hari ini atau untuk kegiatan yang akan datang? Sudah jelas kira-kira? Sudah ya. Untuk kelompoknya, untuk kelompok yang membuat poster pakai Canva tetap menggunakan kelompok yang sudah kita susun pada pertemuan sebelumnya ya, minggu lalu ya. Dan hari ini juga kita tetap memakai kelompok yang lama. Oke. Mungkin sekian materi kita pada hari ini. Pak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ketua kelas silakan dipimpin untuk doa penutup ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Pada hati masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Semua siap. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,